Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, umatnya, dan termasuk kita semua sehingga yaumul kiamat. Jamaah sholat Isya dan Tarawih Masjid An-Namirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya kami akan menyampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. 1. Penceramah tarawih malam ini Ustaz Haji Aidil Adha SAG. 2. Imam Salawat Tarawih Ustaz Syafra'i. 3. Membaca salawat Bapak Ahmad Al-Farafi. 5. Hasil infak malam ketiga sebesar Rp1.572.000. 6. Jadwal imsak Kota sebagai berikut. Imsak pukul 4:01, subuh pukul 5:01, maghrib pukul 18:25, Isya dan Tarawih 19:33. Kami sampaikan terima kasih kepada jamaah yang telah menyumbangkan takjil dan infak untuk Masjid An-Namirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlimpah seiring doa Allah hasanul jaza. Amin. Adik-adik mohon tertib sopan dan tidak ribut saat berada di dalam masjid. Kemudian beberapa pengumuman kami sampaikan. Selanjutnya kepada Ustaz Haji Aidil Adha SAG kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bosan-bosannya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita, di antaranya nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah untuk mendekatkan diri kepadanya, yaitu melaksanakan ibadah salat Isya secara berjamaah, dan insya Allah sebentar lagi kita akan melanjutkan salat tarawih dalam rangka ibadah Ramadan 1441. Selawat dan salam tak terlupakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang teristimewa daripada bulan-bulan lain. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW lebih keistimewaan yang dibandingkan dengan umat-umat lain sebelum Nabi kita Muhammad SAW.
keutamaan atau keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Di dalam ibadah puasa itu diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah diberikan kepada umat-umat Nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Yaitu yang pertama adalah bau dari mulut orang yang berpuasa itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wangi yang harum yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa. Tetapi kalau orang yang tidak berpuasa, mulut yang sekarang ini, kalau siang-siang itu Pak, bau mulut kita ini mungkin tidak bisa dibayangkan. Tapi pandangan Allah, Allah memberikan luar biasa, akan diberikan bau wangi harum yang luar biasa bagi yang berpuasa. Tapi bagi mereka yang tidak berpuasa, apa yang didapat? Yang kedua adalah Allah menghias surga orang yang berpuasa. Ini kehebatannya, keistimewaannya orang berpuasa. Surga itu dihiasi, ini sudah indah, tambah indah lagi. Nah, oleh sebab itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya Ramadan yang penuh berkah ini. Mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Yang ketiga adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dalam Al-Quran, surah Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah wahai hamba-hambaku, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyediakan seluas langit dan bumi bagi mereka yang bertakwa. Bagi kita yang berpuasa ini, mari kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluas langit dan bumi banyak diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi banyak di antara kita ada orang yang beristighfar, istighfarnya salah. Mohon maaf, bahasa Banjar nih. Mohon maaf ya bapak-bapak yang bahasa Banjar sini. Ada orang mau beristighfar kepada Allah, seharusnya ada orang gugur, bapak gugur, astagfirullahaladzim, kasihannya sini. Tapi yang satu ini lihat ada orang gugur, astaga, sini gugur. Bagaimana kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Kalimatnya sudah salah, tapi tidaklah kita ucapkan astagfirullahaladzim, kasihan sini. Nah, ada juga kita ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mau beristighfar, astaga. Kecerobohan kita mengucapkan beristighfar kepada Allah tapi salah. Manfaatnya, waktunya tidak. Nah, oleh sebab itu mari kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu Bapak dan Ibu mau pendek, mau panjang silakan. Yang penting astagfirullahaladzim. Paling pendek itu sudah. Orang bisa juga Pak mati aja sudah. Kalau mau panjang astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Hadirin jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan bagi kita yang melaksanakan ibadah puasa ini, yaitu Allah akan hias. Surga itu dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa. Laksanakan ibadah puasa. Sayang sekali Bapak dan Ibu tidak berpuasa, tapi insya Allah jemaah yang ada di dalam masjid ini, baik anak-anak maupun orang tua, insya Allah berpuasa.
sebaik-baiknya beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu juga keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa itu, malaikat itu turun mendoakan orang yang berpuasa. Ya, dari pagi sampai sore berbuka puasa itu didoakan oleh malaikat Jibril bagi mereka yang berpuasa. Malaikat Pak mendoakan kita berpuasa. Jadi saya sayangkan sekali bagi kita yang tidak berpuasa, Bapak dan Ibu, bukan dinikmati hanya ingin senang makan, tapi tidak tahu dengan akibat daripada apa yang dia tidak lakukan, tidak mau melaksanakan ibadah puasa. Karena ibadah puasa itu diwajibkan orang oleh Allah kepada kita, baik laki-laki maupun perempuan, apakah dia laki-laki dan perempuan dan sebagainya. Bagi mereka yang tidak berpuasa, memang tidak mampu lagi tidak berpuasa, maka kita bayar fidyah. Bayar fidyahnya di awal Ramadan. Tapi ada orang bayar fidyah mendekati sama-sama dengan bayar zakat fitrahnya. Apanya yang diserikatkan untuk berpuasa? Karena orang yang bayar fidyah itu memberikan kepada orang yang berpuasa, Bapak, saya tidak tahan ini berpuasa Pak, Bapak niatkan 2 kali Pak, niat untuk Bapak dulu, yang kedua niatkan saya. Sengajaku untuk mengerjakan puasa kepada Pak Aidil Adha karena Allah Ta'ala. Dan dua pahala yang Allah Bapak berikan kepada sampean. Dan saya juga tetap puasa seperti puasa yang dikerjakan oleh Bapak. Itulah keistimewaan oleh Allah memberikan bagi mereka yang berpuasa. Makanya dalam Al-Quran sudah ada diberikan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Hendaklah kita beri makan kepada fakir miskin. Yang itu diberikan kepada fakir miskin yang ahli puasa yang kita cari. Jangan ingat memberikan hadiah tapi memberikan kepada orang yang tidak puasa, tapi kita berikan kepada orang yang berpuasa. Jadi pahalanya 2, mendapatkan orang yang berpuasa dan yang dipuasakan juga dapat pahala sama dengan pahala yang kita. Hadirin jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, manfaatkan. Kalau kita punya rezeki, mari kita bersedekah. Berikan kepada anak yatim, kepada orang-orang yang sangat memerlukan. Insya Allah akan ganti nanti. Biasanya Bapak dan Ibu, kalau kita pikir rezeki yang kita dapat kita tidak berikan kepada orang, nanti hidupnya itu mulai seret. Tapi kalau kita letakkan rezeki kita, insya Allah Allah akan jaga dan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangkakan. Alhamdulillah, saya sudah 11 tahun Pak menikmati pensiun. 11 tahun sudah Pak. Alhamdulillah, walaupun begitunya sedikit pensiunan Pak, pensiun pegawai negeri itu apa? Tapi alhamdulillah rezeki dan diberikan Allah nikmat sekali. Karena saya Pak, kalau sudah gajian saya langsung keluarkan zakatnya. Gaji saya 4 juta lebih, kurang sedikit 5 juta saya keluarkan. Setiap bulan itu saya keluarkan 100.000. Alhamdulillah Pak, berlebihan lagi uang saya. Tapi kalau kita tidak pernah keluar zakat Pak, 1 bulan tidak cukup, banyak hutang lagi. Tapi inilah kehidupan manusia. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu jamaah yang sama-sama dirahmati Allah, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan penuh kesabaran dan penuh nikmati apa yang Allah berikan kepada kita. Puasa merupakan bagian dari kehidupan kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan ini. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة